Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Meordiono, terdapat 3 tataran nilai. 1. Nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak atau tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. 2. Nilai instrumental, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. 3. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu nilai instrumental dari nilai dasar ketuhanan adalah pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai instrumental dari sila kedua ini adalah pasal 28 ayat 1 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Persatuan Indonesia. Salah satu nilai instrumental dari sila ketiga adalah penggunaan bendera negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan lambang negara Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam permusyawaratan perwakilan, salah satu nilai praksis dari sila keempat ini adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu nilai instrumental sila kelima ini adalah pasal 34 ayat 1, 2, dan ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tentang cara mengimplementasikan Pancasila. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar lambang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Berasal dari kata Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdapat 5 sila. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan untuk masyarakat dalam memeluk agamanya masing-masing, dan masyarakat juga tidak menistakan agama lain dengan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa cinta, kasih, dan kepedulian terhadap sesama manusia dan semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam memenuhi kesejahteraan. Contohnya, saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Walau 1000 pulau memisahkan Nusantara, namun kita tetap satu, yaitu satu bangsa dan satu negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan, seperti pemilu. Suara rakyat adalah suara kesatuan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, damai, dan sentosa, seperti bekerja sama. Implementasi Pancasila sangat penting dalam kehidupan. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus di sini hanyalah contoh kasus. Jika teman-teman memiliki kasus lain yang menurut teman-teman lebih relevan untuk dibahas, teman-teman dapat mengajukannya kepada guru. Dari kasus-kasus yang ada, teman-teman dapat menelaah apakah nilai praksis sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar. Hasil diskusi teman-teman bisa dijadikan infografis untuk kemudian dipresentasikan kepada teman sekelas. Nah teman-teman, kini saatnya masuk pembahasan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu nilai instrumental dari nilai dasar ketuhanan adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terhadap nilai instrumental ini, kita dapat mengajukan pertanyaan mendasar yang reflektif kritis. Apakah dalam praktiknya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu? Kalian dapat mencari sejumlah kasus di sekitar lingkungan kalian yang terkait dengan hal ini. Misalnya kasus berikut ini. Belajar toleransi dari kaki Gunung Kawi, warga beragam agama gotong royong bangun masjid. Blitar, kompas.com. Puluhan warga desa di kaki Gunung Kawi bergotong royong saat peletakan batu pertama di sebuah masjid di Dusun Balerejo, Desa Balerejo, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada hari Minggu, 4 April 2021. Belasan dari warga yang sedang bergotong royong itu beragama Hindu, Buddha, dan Kristen. Mereka terlibat dalam pembangunan masjid dengan alasan sederhana, membantu sesama warga yang sedang membangun tempat ibadah. Mereka bahu-membahu bersama warga muslim di lingkungan Ngembul, Dusun Balerejo sebagai pihak yang memiliki hajat membangun masjid. Di sini memang hal biasa, tidak peduli agamanya apa, kami selalu saling membantu sesama warga, membantu tetangga, ujar panitia pembangun masjid Haryanto kepada kompas.com pada hari Minggu, 18 April 2021. Warga muslim Balerejo, menurut Haryanto, juga bisa membantu pembangunan tempat ibadah agama lain, seperti pura misalnya. Teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai instrumental dari sila kedua ini adalah Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terhadap nilai instrumental ini, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan mendasar yang reflektif kritis. Benarkah negara telah melakukan perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Teman-teman, kali ini materi selanjutnya dari audio sebelumnya ya. Kita akan membahas contoh kasus dari salah satu nilai instrumental dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba perhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar teman-teman. Kasus berikut hanyalah contoh. Penculikan aktivis 1998. Penculikan aktivis 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan secara paksa,
Kasus ini terjadi menjelang sidang umum MPR pada tahun 1998. Total korban dari kasus ini adalah 1 orang dibunuh, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenik dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracun oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sumber https://sekolah/rid/11/2020/11-151/151-11-159/pelanggaran strip HAM, strip jenis, strip dan, strip contoh, strip kasus, tanda tanya, page sama dengan all. Selanjutnya kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Salah satu nilai instrumental dari sila ketiga adalah penggunaan bendera negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba teman-teman cek sekeliling sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, apakah teman-teman menjumpai penggunaan bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila. Berikutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu nilai praksis dari sila keempat ini adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa apresiasi rakyat. Nilai praksis ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum atau pemilu adalah instrumen dari sila keempat ini. Maka kita berefleksi praktek penyelenggaraan pemilu, termasuk juga apakah wakil rakyat telah membawa aspirasi rakyatnya. Teman-teman dapat mencari sejumlah kasus terkait dengan hal ini untuk kemudian didiskusikan di kelas. Teman-teman, kalian masih semangat kan? Kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Kita akan masuk pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu nilai instrumental sila kelima ini adalah pasal 34 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Teman-teman, mari kita telaah, apakah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara? Apakah sistem jaminan sosial seperti BPJS sudah sesuai dengan nilai instrumental ini? Apakah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sudah disediakan oleh negara atau belum? Kami yakin Ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Sejarah konstitusi Indonesia. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi
Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggara negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalan pemerintah. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Konstitusi tertulis. 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu negara di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutionary Guidework, yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintah baru yang akan dibentuk.